Halo guys, halo teman-teman. Wow, Is baik lagi nih. Mereka balik apa lagi? Mereka balik bagi dividen teman-teman. Wow, setelah sebelumnya mereka sudah pernah bagi dividen, yakni dengan comeback-nya tanggal 6 lalu, 6 April. Nah, mereka rencana bagi lagi tanggal 18 April 2022 teman-teman ya. Dan juga dividen yield-nya juga ya kecil-kecil lah ya, cuma 1% doang. 1%-an, tapi ya lumayan lah. Kalau misalnya mereka bagi 1% dua kali, itu sama aja dengan 2%-an. Lumayan bagus, kinerjanya juga mulai membaik. Dengan comeback-nya tanggal 18 April 2022 itu berarti Senin 2 minggu lagi teman-teman. Dengan comeback-nya itu dengan sebesar 1,52 rupiah per lembar saham dengan dividen yield-nya 1%-an. Worth it sih, karena mereka udah niat untuk membagikan dividen. Udah 2 kali loh ya, dengan jangka waktu yang sangat dekat. Karena kinerja tahun 2022 ini membaik loh. Kita lihat di sini bahwa IS ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang paling cepat melaporkan keuangan mereka ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan lainnya yang bahkan belum sempat melaporkan kuartal pertama tahun 2022, tapi IS ini udah duluan loh. Dengan kinerjanya yang membaik, mereka ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa wow, kami kinerjanya sudah membaik loh. Jadi ya perusahaan kami sudah mulai lebih baik lagi bisnisnya dan juga lebih menarik lagi bagi para investor untuk berinvestasi ke dalam IS ini teman-teman ya. Kita akan membahas IS Park Hotel Tbk dengan kode emiten EAD atau kita panggil aja IS. Tempo beberapa hari yang lalu kita sudah membahas perusahaan ini karena mereka akan membagikan dividen. Dan akhirnya mereka kembali lagi membagikan dividen ya. Jadi marilah kita bahas sekali lagi. Mirip-mirip dengan video sebelumnya, mereka merupakan saham perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Ya, mereka memiliki satu hotel namanya IS Park Hotel Yogyakarta. Ya, benar, di Yogyakarta. Merupakan daerah istimewa di mana daerah Yogyakarta ini memiliki sumbangsi yang besar untuk negara Indonesia ya, di mana mereka bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga mereka diberikan hak istimewa di mana dalam untuk memilih gubernur mereka di Yogyakarta, mereka dapat memilih anggota kerajaan mereka yang sebelumnya ya. Karena memang Yogyakarta ini tidak pernah dijajah loh sama negara-negara penjajah sebelumnya. Sehingga mereka itu bisa dibilang spesial juga sih. Karena memang pemimpin daripada Yogyakarta itu sangat pandai dalam berpolitik sehingga dapat menjaga warga-warga daripada Yogyakarta ya. Itulah bagaimana IS ini juga tertarik membangun hotel di Yogyakarta. Ada satu Yogyakarta, ada satu hotel yang dibangun daripada mereka sih. Ya, kita lihat dulu sejarahnya dulu. Mereka didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2011 dengan tujuan menjalankan usaha dalam bidang perhotelan dan lumayan sukses kalau bukan karena pandemi. Karena pandemi semua sektor itu terdampak cukup parah kecuali kesehatan ya. Kalau saya pernah bahas bahwa kalau krisis ekonominya itu bukan karena pandemi, maka akan lebih banyak lagi sektor yang terdampak. Ya, tapi karena ini krisis ekonominya karena pandemi juga, maka sektor kesehatan kurang terdampak. Malahan cukup cuan di saat-saat pandemi. Ya, itulah kita lihat ekonomi krisisnya itu karena apa dulu, baru kita bisa lihat sektor apa yang terdampak. Dan IS ini terdampak cukup parah. Tahun 2020 ya, tahun 2020 laba mereka jatuh. Tapi masih laba, tapi pada tahun 2021 mereka mulai bertumbuh. Dan tahun 2022 bertumbuhannya lebih bagus lagi ya, karena mereka memiliki satu hotel tadi dengan hotel bintang 5 bernama IS Park Hotel Yogyakarta yang berdiri sejak tanggal 3 Oktober 2013. Yang biasanya berlibur ke Yogyakarta pasti tahu hotel yang satu ini sih. Lumayan terkenal ya, sampai bisa memberikan cuan kepada IS. Jadi kalau kita lihat prospek bisnis daripada IS ini sampai bisa bagi dividen, ini bisa dibilang bahwa pelanggan daripada IS ini sangat loyal, sangat setia, sehingga ketika pandemi ini sudah mulai longgar ya, mereka ingatnya IS, hotel IS. Akhirnya mereka berlangganan ke sana sehingga dapat mempertahankan keuangan daripada IS ini ya. Jadi itulah kalau kita lihat prospeknya itu, kalau bisnisnya udah dikenal banyak orang dari mulut ke mulut, bisnisnya bisa bertahan, dan IS ini membuktikannya. Jadi untuk prospeknya ya
bagus sih. Asal jangan sampai terkena krisis lagi sih, apalagi pandemi harus lockdown dan PSBB dan lain-lain ya. Tapi karena pandemi sudah mulai terkontrol, prospeknya bagus kok. Dan sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada IS. Kita lihat yang pertama, porsi masyarakatnya sebesar 18%. Sisanya ada dari Pak Khalid bin Omar Abdad. Siapakah beliau? Beliau adalah pengusaha dari negara, benar, dari negara Singapura sekali lagi ya. Wow, negara tetangga ini banyak sekali berinvestasi di Indonesia ya. Sebelumnya kita sudah bahas bank NISP juga diinvestasikan oleh Bank OCBC. Lalu kita juga ada bahas lagi tentang Java ya. Java ini juga merupakan dari negara Singapura. Dan sekarang kita akan bahas lagi tentang Hotel Yogyakarta, yakni IS, yang juga investornya dari Singapura juga, pengusaha asal Singapura. Lumayan menarik, dengan modal sebesar itu bisa bangun hotel teman-teman ya. Jadi itulah sekilas tentang pemegang saham daripada IS ini. Kalau kita lihat di berita-berita di sini, nggak ada berita negatif sih tentang Pak Khalid ini, jadi aman-aman aja. Tinggal kita cek fundamental daripada IS ini. Ya, kalau kita lihat-lihat di sini sih operating profitnya lebih besar daripada net profit. Ini tahun kuartal pertama tahun 2022 loh teman-teman ya. 31 Maret. Wow, cepat banget. Ini aja bulan April baru berlalu berapa hari. Hari ini hari Jumat. Itu berarti hari ini tanggal 8 ya teman-teman ya. Tanggal 8. Jadi ya bisa dibilang IS ini sangat bagus sih. Laporan keuangannya sangat update. Lalu hari ini PR-nya 15 kali dengan PBV-nya 1,57. Hampir masuk ke dalam list, tapi ya kita skip dulu ya karena memang masih belum terlalu besar. Dengan operating profit margin 39%, lalu net profit margin 33%, tepat sekali. Dengan quick ratio-nya 129%, sangat bagus keuangannya, bisa bayar hutang jangka pendek. Dengan turnover hari ini sih nggak sampai 1M sih, hanya sampai 195 juta ya, jadi kurang liquid. Jadi ada 2 poin yang menjadi nilai minus bagi IS ini nggak bisa masuk list saya. Ya, bukan karena dividennya loh yang kecil, bukan. Karena biasanya saya lihat dari fundamental yang lain. Ya, jadi IS ini minus 2 poin ya. Ini yang pertama dari sisi valuasi PER-nya. Ya udah cukup mahal. Lalu yang kedua yakni adalah turnover-nya yang sangat sepi. Nggak sampai 1 miliar. Ini kalau kita masuk ke saham seperti ini itu agak susah kalau mau jual sahamnya ya. Beli susah, jual juga susah, sehingga pada akhirnya susah untuk keluar dari saham ini. Jadi kurang liquid. Karena itu saya kurang recommended sih kalau masukkan ke dalam list ya, karena memang kurang worth it sih. Jadi ya demikian pembahasan tentang IS, perusahaan perhotelan dari Singapura yang membangun hotelnya di Yogyakarta. Daerah istimewa loh. Jadi lumayan banyak turis yang datang ke sana. Ya akan segera bagi dividen dengan dividen yield 1%-an. Mereka sudah bagi 2 kali, jadi lumayan menarik. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan ya teman-teman, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.